Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Putri Lestari, NIM 20201435567, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 5O. Mata kuliah Bimbingan dan Konseling. Dosen pengampu Miss Endang Surtioni, Magister Pendidikan. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi bimbingan karir bagi anak sekolah dasar yang terdiri dari 1. Tahapan dan karakteristik perkembangan karir peserta didik di SD. 2. Teknik bimbingan karir bagi peserta didik di SD. 3. Pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar. Yang 4. Contoh konkret bimbingan dan konseling karir di komprehensif di SD. 1. Tahapan dan karakteristik perkembangan karir peserta didik di SD. Perkembangan karir merupakan bagian dari perkembangan manusia karena A. Perkembangan terjadi sepanjang hidup manusia. B. Perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan lingkungan. C. Perkembangan adalah proses yang kontinu. D. Program perkembangan karir harus memperhatikan aspek-aspek dominan pada tahap perkembangan tertentu. E. Perkembangan individu mencakup diferensiasi dan integrasi konsep diri dan persepsi tentang dunianya. F. Perkembangan individual sehingga adanya keragaman individual. Program intervensi termaksud bimbingan karir harus memperhatikan keragaman individual tersebut. Berikut elemen-elemen perkembangan karir. A. Kesadaran diri. B. Kesadaran pendidikan. C. Kesadaran karir. D. Kesadaran ekonomis. E. Pengambilan keputusan. F. Kompetensi awal. Dan yang terakhir G. Apresiasi dan sikap. Teknik bimbingan karir bagi peserta didik di sekolah dasar. A. Terpadu dalam KBM merupakan teknik yang paling memungkinkan mengingat pelaksanaan bimbingan di sekolah dasar adalah guru. Dalam teknik terpadu, guru hendaknya meneliti materi kurikulum yang dapat disisipi bimbingan karir. B. Paket bimbingan karir. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan telah mengembangkan 4 buku paket bimbingan karir dan dikemas berupa modul yang masing-masing paket terdiri dari subtopik pembahasan. C. Pengamatan. Para siswa diajak jalan-jalan menuju suatu tempat, kemudian di sepanjang jalan mereka diminta mengadakan tentang jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ditemukan. D. Bacaan. Teknik bimbingan karir di sekolah dasar dapat dilaksanakan dengan menyuruh murid untuk membaca riwayat hidup orang-orang yang berhasil. Contohnya buku riwayat mantan Presiden Soeharto. Selain dalam buku riwayat hidup, informasi jabatan dapat diperkaya dengan membaca sumber bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain. E. Narasumber. Wawasan murid tentang dunia pekerjaan dapat pula diperoleh dengan mendatangkan narasumber ke sekolah untuk berdialog dengan anak-anak. F. Cerita. Murid usia SD sangat menyenangi cerita. Oleh karena itu, guru dapat melaksanakan bimbingan karir melalui cerita. Akan tetapi terkesan jika tokoh-tokoh dalam cerita divisualisasikan melalui boneka atau media gambar. Pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar. Setelah memahami materi bimbingan karir yang harus diberikan di sekolah dasar, maka langkah selanjutnya adalah menentukan waktu, tempat, dan teknik dan sistem penilaian bimbingan karir. Mengenai waktu pelaksanaan bimbingan karir dapat diintegrasikan dengan jam-jam pelajaran yang sudah ada atau jam khusus untuk keperluan bimbingan karir ini. Untuk tingkat sekolah dasar kiranya lebih praktis jika bimbingan karir diintegrasikan dengan jam-jam yang tersedia. Jika cara ini yang dipilih, maka semua guru kelas dan semua guru bidang studi sekaligus menjadi guru bimbingan karir. Dalam setiap pelajaran yang diberikan, guru dapat menyelipkan berbagai macam hal yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan atau karir untuk anak-anak di masa mendatang, disesuaikan dengan tahap perkembangan karir anak. Tempat pelaksanaan bimbingan karir dapat di mana saja, misalnya di dalam kelas, di luar ruangan, atau tempat kerja yang sesuai dengan topik yang akan dibahas.
Teknik pelaksanaan juga dapat bermacam-macam, secara kelompok atau secara individual, tergantung dari kebutuhan dan tujuan. Dapat juga dengan cara alih tangan referral, artinya minta bantuan orang lain yang ahli dalam bidangnya untuk memberikan bimbingan karir. Materi yang terakhir, contoh konkret bimbingan dan konseling karir komprehensif di sekolah dasar. 1. Siswa diajak jalan-jalan menuju suatu tempat, karena dengan jalan-jalan ini siswa akan melihat dunia kerja yang luas. Kemudian di sepanjang jalan, siswa diminta mengadakan pengamatan tentang jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ditemukan. Pada dunia luar ini sangat banyak sekali. 2. Guru dapat menggunakan cerita, karena anak SD senang dengan cerita. Dengan cerita ini dapat terkesan jika tokoh-tokohnya dalam cerita tervisualisasikan dengan baik, bisa menggunakan media gambar. Ketiga, guru menyuruh siswanya untuk membaca buku, majalah, koran, dan media elektronik lainnya tentang macam-macam pekerjaan, yang di dalamnya ada kisah-kisah keberhasilan dari tiap-tiap pekerjaan.